dulu kebagian di Atakwa bulan Agustus tahun 2025. Jadi alhamdulillah sekarang 2026 bulan Juni. Jadi kita sudah kurang lebih 8 bulan dikunjungi oleh MUI Pamulang Timur. Alhamdulillah, mudah-mudahan para rombongan MUI Pamulang Timur selalu diberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, bisa bersilaturahmi lagi ke sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami tidak banyak-banyak mengumumkan pembukaan ini. Jadi kami bacakan saja susunan acaranya pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sudah kami buka. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Yayasan At-Taqwa Pamulang Estate, yaitu Bapak Haji Reza Arifan. Kemudian yang ketiga, sambutan dari Ketua MUI Pamulang Timur, yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Ustadz Haji Zainan Mutakin. Kemudian yang keempat, sambutan Bapak Lurah Sekcam kita. Lalu yang kelima, diisi dengan penutup doa. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, kita sarapan. Itu saja susun acara pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini merasa senang, bahagia karena dihadiri oleh Pak Lurah ya Bu. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Untuk mengikat satu, kami persilakan Bapak Ketua Yayasan kita untuk memberikan sambutan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ganteng ya, terpaksa sambutan nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua MUI Pamulang Timur Bapak Kiai Haji Ghazali Akhyar beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Lurah Pamulang Timur, Sekcam apa Pak Lurah ya? Pak Lurah dulu lah. Bapak Haji Ade Heri SEMM, yang saya hormati Ustadz kita nanti yang akan mengisi ustiah, Bapak Dr. Andes Haji Tengku Ashar Saleh, Ketua Badan Pembina dan Pengawas Yayasan Pamulang Estate, yang saya hormati juga teman-teman pengurus, dan tidak lupa yang saya hormati seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang hadir pada subuh pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih berada di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ada keluarganya, sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini masjid kita rame. Ya, rupanya kita kedatangan tamu dari S3MM, Safari Sholat Subuh Masjid dan Mushola. Saya menghafal ini dari kemarin, oh ibu-ibu. Ada S3-4M, ya udahlah itu nanti aja ya. Kami ucapkan selamat datang bapak-bapak ibu-ibu yang tergabung dalam S3MM di masjid kami. Tentunya bapak-bapak ibu-ibu tidak asing lagi dengan Masjid At-Taqwa di Pamulang Estate. Ini bukan pertama kali. 8 bulan yang lalu tim S3MM juga sudah hadir di sini. Tetapi saya pertama kali ini menyambut bapak-bapak ibu-ibu di masjid kita ini, Masjid At-Taqwa, karena saya menjabat sebagai ketua yayasan sejak Oktober tahun lalu. Untuk itu saya ucapkan selamat datang. Semoga dengan kehadiran bapak-bapak ibu-ibu di S3MM, masjid kita bertambah meriah, bertambah makmur. Tentunya kita harapkan, tadi saya lihat ada 4 saf. Tentunya kalau bapak nggak ada di sini juga tetap 4 saf. Dan semoga kita bisa berbagi pengalaman, ide-ide ataupun masukan gimana supaya agar masjid kita ini lebih ramai lagi, lebih makmur lagi. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan ini terdapat banyak ketidaknyamanan dari bapak ibu sekalian.
dan kita juga sudah menyiapkan sarapan pagi ala kadarnya setelah kita selesai acara ini. Saya kira itu aja sambutan dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ketua penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang dimau oleh Pak Ketua kita, para jamaah juga memahaminya. Selanjutnya meningkat acara yang kedua itu kami persilakan Bapak Ustadz Haji Zainan Mutakin untuk memberikan sambutan selaku Wakil Ketua MUI Pamulang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ndut-ndutan ini? Kayaknya harus ditukar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Shadaqallahul aliyul. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Pamulang Estate Bapak Riza Erifan, Bapak Haji Riza Erifan, serta para pengurus. Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Asmari Rashid yang berada di samping saya. Mungkin ada yang belum tahu mana ketua DKM-nya ini. Nah, tadi ketua yayasan udah duduk, udah berdiri ya. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Pamulang Timur Bapak Ki Haji Ghazali Akhyar yang berada di paling ujung, dan para pengurus, juga kepala suku kita Bapak Lurah, kepala suku Datuk Bapak Lurah yang akan hijrah mungkin mudah-mudahan ke tingkat kecamatan, Bapak Haji Ade Heri Setiawan SEMM, dan juga yang saya hormati Ketua LPM Bapak Nasrullah, Ibu Sekel, hadir nggak Ibu Sekel nih? Ketua DKM Masjid Musola se-Kelurahan Pamulang Timur, Bapak-Bapak RT, Bapak-Bapak RW, juga semuanya yang hadir. Mohon maaf yang belum saya sebut namanya, insya Allah tidak mengurangi ta'zim saya. Puji timimiti urang sanggakeun kanu maha suci, puja anu sampurna urang sanggakeun kanu maha kawasa. Sholawat sinareng salam mugi urang sampaikan kasadayana. Naon teh? Ngerti apa kagak ini? Kemasukan orang Sunda ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Sholawat salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Ketua MUI Bapak Ki Haji Ghazali Akhyar. Alhamdulillah pagi hari ini bisa berkunjung ke Masjid At-Taqwa yang megah ini. Namun kayaknya apa kacamata saya gelap, apa lampunya kurang terang ini ya. Oh, kacamata yang gelap ya. Insyaallah kunjungan kami ini mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat jamaah, seluruh jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa ini. Sholawat salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa hadir
saya bisa hadir untuk silaturahim dalam rangka kegiatan S3 MMPT Safari Sabtu Subuh Masjid Musola Pamulang Timur. Yang hari ini bisa hadir beruntung karena kita nanti mengadakan S3 lagi ya, atau subuh keliling lagi tahun depan Pak Lama. Ya. Jadi libur kita lama, kita Sabtu Subuh nanti tahun depan. Ya, 1448 Hijriah. Jadi ini hari terakhir, Sabtu terakhir 1447 Hijriah. Sabtu depan sudah tahun yang beda, begitu maksud saya. Benar nggak kira-kira? Ya, iya. Oh leres, ayo orang Sunda gini kita. Alhamdulillah kita bisa hadir dan mudah-mudahan semangat hijrah ini di penghujung tahun Zulhijjah. Nanti bulan depan sudah masuk Muharram, tahun baru Islam. Kita semangat hijrah, ya. Hijrah minimal, kita mungkin tidak hijrah secara fisik, maka mari kita hijrah secara batiniah, hijrah minal ma'asi ila ta'at, dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Atau kita hijrah minal kasli ila juhdi, dari rasa malas kepada rajin, ya, yang mungkin kemarin masih malas-malasan untuk kegiatan S3MM ini supaya biar rajin hadir. Ya, saya mengajak mari kalau bisa, mungkin kalau kayak Masjid Jogokarian kemarin yang kita kunjungin belum nyampe, ya minimal kita separuhnya, ya, atau minimal kita seperempatnya, gitu. Karena mereka itu konon katanya, walaupun kemarin kita nggak sempat sholat subuh berjamaah di Jogokarian, sholat subuhnya hampir sama dengan sholat Jumat. Ya, makanya mari saya mengajak yang masih kendor-kendor, mari tahun baru, tahun depan, ya Sabtu besok kita udah Pak, saya baru begini. Ya, kita biar semangat untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Ya, kita keliling, kita banyak sahabat, banyak teman, insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu ilmu yang kami dapat ketika kami mengadakan rihlah kemarin Pak Ketua Yayasan ke Klaten, dan alhamdulillah itu tidak mengambil dari dana dan biaya kas MUI yang kumpulkan dari masjid-masjid untuk kegiatan kami. Ya, tapi alhamdulillah kami masih bisa tercukupi dengan biaya pribadi, dan banyak ilmu yang kami dapatkan, salah satunya Masjid Al-Falah atau Al-Fatah atau Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa itu pengajian bulanan, bikin nasi bungkus beseknya itu 3.800 masih kurang. Itu sebulan sekali. Ya, bahkan masjid kecil yang di dalam yang kami tempati, yang kami nginap di dekat masjid terkecil itu Al-Barokah, itu sampai kita mengadakan pengajian itu sampai ada istilah piring terbang. Ya, piring terbang. Piring terbang itu jadi saya baru ceramah 5 menit datang kue-kue kecil. 5 menit kemudian datang soto. 5 menit kemudian nasi. Ya kan? Nasi sama lauk pauk. Saya kira udah tuh, sudah 3 cukup kan. Terakhir masih datang lagi tuh es kopior. Itu ada istilah piring terbang di situ. Mungkin setelah ini di Masjid At-Taqwa ada istilah piring deprok. Ya, banyak di sana nanti ya. Iya, baik, itu saja dari saya. Nanti mungkin narasumber kalau saya kelamaan. Ya, mari semangat hijrah, kita semangat ya untuk hijrah, untuk pindah, semangat minimal batiniah dari rumah kita menuju masjid, sholat 5 waktu berjamaah dan hadir ke pengajian-pengajian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan dari Wakil Ketua MUI kita. Mungkin Bapak Ibu heran ya, piring terbang ya. Jadi piring terbang itu pada saat tausiah belum selesai,
penyajian itu sudah di depan Ustadz. Jadi kalau kita yang dengerin enak tinggal makan, tapi dia yang ceramah, liatin aja tuh makanan di depan. Tapi saya juga heran, saya belum habis tapi Ustadz udah habis duluan pada saat selesai. Oke, itu intermezzo aja ya. Baik, untuk meningkat acara ketiga yaitu sambutan dari Bapak Lurah Sekjam kita, Pak Haji Ade Heri Setiawan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan At-Taqwa Pamulang Estate Bapak Haji Rija Erifan beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua MUI Kelurahan Pamulang Timur Bapak Kiai Haji Gajali Ahyar beserta seluruh jajaran pengurus yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para Ketua DKM sekelurahan Pamulang Timur baik masjid dan musola, Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Ini juga pimpinan cabang Muhammadiyah Pamulang Bapak Haji Sutisna juga hadir. Yang kami hormati penceramah kita Bapak Kiai Haji Tengku Haji Harsaleh, alhamdulillah juga hadir yang akan memberikan tausiah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu. Ini kelewat Ketua LPM juga hadir Bapak Anas Nasrullah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan S3MM. Salam teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini pertama tentu saja kami atas nama pemerintah Kelurahan Pamulang Timur merasa berbahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Karena kedekatan antara ulama, umaro dan masyarakat adalah satu hal yang kita idam-idamkan bersama. Sehingga rasa ingin memiliki Kelurahan Pamulang Timur, rasa ingin memiliki Pamulang Timur itu tumbuh bersama-sama antara masyarakat, ulama dan umaro. Sehingga kedepannya Kota Tangerang Selatan yang merupakan cerdas, modern dan religius dapat kita ciptakan melalui kegiatan-kegiatan seperti pada hari ini. Dan juga kemarin kami kedatangan dari Basnas Kota Tangerang Selatan yang menyampaikan harapan dan keinginannya agar Pamulang Timur menjadi pilot project atau percontohan bagi kelurahan-kelurahan lain dalam kegiatan kebersamaan dengan umat. Yaitu kalau zaman dulu mungkin zaman Pak Haji Nasruddin masih remaja itu, remaja, bocah saya nggak tahu kan ceritanya. Itu ada kegiatan at-ta'awun atau prelek. Makanya Basnas Kota Tangerang Selatan ingin membuat pilot project di Kelurahan Pamulang Timur adalah kegiatan at-ta'awun, tolong menolong sesama. Jadi mengcover pemerintah Kota Tangerang Selatan sekiranya ada hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan umat yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mungkin nanti lebih jelasnya kita lakukan sosialisasi terkait dengan program itu. Dan selanjutnya juga dalam waktu 1 bulan ke depan, karena posisi kemarin kita sudah alhamdulillah kaitannya dengan sampah sudah mulai melandai. Tetapi saat ini sudah mulai meningkat lagi volume sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Makanya program dari pemerintah kota dan Kelurahan Pamulang Timur akan membuat 1000 biopori yang ada di wilayah Kelurahan Pamulang Timur. Tentunya nanti kita bagi, kalau ada 99 RT di wilayah Kelurahan Pamulang Timur,
berarti satu RT hampir 10 atau 11 titik untuk pembuatan biopori yang kedalamannya mencapai 1 meter, itu untuk pengelolaan atau pembuangan sampah yang sekiranya bisa menjadi pupuk organik. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada seluruh ketua RT, ketua RW dan lapisan masyarakat, ayo sama-sama kita dukung program pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penanganan sampah yang mulai meningkat ini, dan tentu saja program dari penanganan sampah itu tidak akan terselesaikan kalau dari hulunya, dari rumah tangga kita tidak selesaikan bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada warga Pamulang Estate yang kemarin juga ikut berpartisipasi dalam mensukseskan rangkaian HUT ke-46 Kelurahan Pamulang Timur. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan di Kelurahan Pamulang Timur semakin meningkat dan warga Pamulang Timur senantiasa sejahtera dan barokah semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah atas arahannya. Mungkin juga tadi kita berharap bahwa ada pembuatan biopori untuk mengurangi sampah di lingkungan kita. Kami juga di RW 15 Pak Lurah berharap juga Pak, katanya mau dibangun TPS 3R. Saya juga nggak ngerti itu 3R itu apa? Coba Pak, 3R apa? Residu. Oh, pakai bahasa Inggris. Jadi mudah-mudahan bagi lingkungan yang belum mendapatkan TPS 3R, mudah-mudahan bisa berlanjut. Makasih Pak Lurah. Selanjutnya inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari pengurus MUI Pamulang Timur, yang dalam ini Bapak Dr. Andes Tengku Azhar Saleh MA. Kami persilakan Pak, dengan tema berislamlah sampai mati. Ya, mudah-mudahan dengan tema ini kita bisa memahami. Itu saja, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Reza Irfan bersama seluruh jajaran pengurusnya, tanpa menyebutkan namanya satu persatu dan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang kedua, kita hormati sama-sama Ketua MUI Pamulang Timur Bapak Haji Ghazali Ahyar bersama seluruh jajaran pengurusnya. Yang ketiga, yang terhormat Bapak Lurah Pamulang Timur Bapak Haji Ade Heri Setiawan SIMM bersama Ibu Sekretaris Kelurahan Pamulang Timur. Kemudian para guru, para ustadz, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan muliakan. Saya kira tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepadanya, yakni salat subuh berjamaah. Kita berdoa, berharap dan bermohon kepada Allah semoga seluruh
perjalanan kita dari rumah ke sini akan menambah amalan kebaikan kita dan juga menghapus dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh yang berbahagia. Sebuah judul kecil yang menjadi bahan renungan atau kajian kita pagi hari ini adalah berislamlah sampai mati. Kenapa tema ini saya angkat ke permukaan? Karena Allah yang memerintahkan kepada kita bahwa hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memerintahkan kita agar kita masuk ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh dan kafah, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin yang saya hormati, kenapa judul ini perlu menjadi perhatian kita bersama, perlu kita angkat, bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengaku dirinya beragama Islam, dia Muslim, tapi perilaku dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itulah ada ulama yang berkata bahwa kalau kamu melihat perilaku Muslim, setidaknya ada 4 golongan dalam beragama Islam, dalam mereka menyikapi agama Islam. Kenapa ini perlu diangkat ke permukaan? Karena tahun 70-an atau 80-an telah terjadi perdebatan panjang para ilmuwan di Indonesia yang berkaitan dengan agama. Maka salah satu guru besar dari UIN dan juga adalah polisi Brigjen Hasbullah Bakri pernah berkata, yang namanya agama itu apa sih? Itu perdebatan panjang. Akhirnya dia menulis dalam sebuah buku, sebuah agama baru dikatakan agama apabila memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama adalah agama itu jelas ada Tuhannya. Jadi tidak ada agama yang tidak bertuhan. Harus ada. Sebutannya apa terserah, tapi ada Tuhannya. Yang kedua, syarat agama jelas ada pembawanya, nabi atau rasul. Yang ketiga, bahwa nabi dan rasul itu buktinya meninggalkan warisan. Apa itu? Warisannya adalah kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat, bahwa syarat agama adalah ajarannya itu harus bisa membahagiakan dunia dan akhirat bagi pemeluknya. Karena pada masa itu sedang gencar-gencarnya diperjuangkan di Indonesia sebuah agama baru yang disebut dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam diskusi panjang diperdebatkan tentang itu. Kalau seandainya supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sedangkan mereka sebelumnya tidak ingin disebut beragama, tapi mereka ingin mengklaim sebagai agama baru yang harus disahkan di Indonesia. Jadi pertanyaan ditanya kepada kelompok mereka, terus salah satunya Profesor Dikdo, itu guru besar dari UGM. Kalau seandainya kepercayaan itu sebagai sebuah agama, itu Tuhannya siapa? Dia mengutip Undang-Undang Dasar 45, Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Namanya itu aja, supaya dilegalkan. Yang kedua, siapa Nabi dan Rasulnya? Dia menyatakan ini yang sedang kami pikirkan. Sedang dicari-cari kira-kira Nabi dan Rasulnya siapa namanya. Yang ketiga, kemudian kalau seandainya itu agama, ada kitab sucinya. Apa kitab sucinya? Itu sedang dikumpulkan.
Maka dikumpulkanlah kitab suci mereka adalah Dormo Gandul, kitab Dormo Gandul, Gatoloco, kitab Hidayat Sejati dan segala macamnya. Itu ajaran-ajaran nenek moyang dikumpulkan. Apalagi kemudian akan dunia akhirat, mereka tidak jauh. Sehingga di saat itu juga ditipu ceramah keagamaan, bukan ceramah keagamaan, tapi ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perdebatan itu udah panjang, tapi beralihnya waktu akhirnya ini ditinggalkan orang karena memang tidak jelas itu sebuah agama. Makanya kenapa kita perlu misalnya menyikapi ayat yang tadi menyuruh kita supaya kita masuk Islam secara kafah. Kenyataan di kalangan umat Islam itu adalah terbagi 4 golongan dalam beragama. Golongan yang pertama, ada orang yang mengaku Islam. Dia betul-betul belajar Islam. Dia betul-betul memahami dan mendalami atau mentadabbur Islam. Dan kemudian dia praktekkan Islam dalam kehidupannya. Dan dia berakhlak dengan akhlak Islam. Dan yang terakhir, dia peduli terhadap Islam. Kelompok inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok yang paripurna, berislam yang kafah. Jadi Islam mewarnai seluruh nafas kehidupannya. Islam menjadi pilihan hidupnya. Kenapa dia memilih ini, Muslim paripurna ini? Karena dia sadar bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Agama yang menjamin pengikutnya bahagia dunia dan akhirat. Agama satu-satunya yang diakui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi Allah redha Islam itu jadi agamamu. Jadi bagaimana kalau kita beragama bukan Islam? Allah menjawab, fala yuqbala minhu. Maka agamanya ditolak, ibadahnya tidak diterima, keyakinannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kelompok yang pertama ini, yang Muslim paripurna ini, sedikit jumlahnya. Hanya sedikit di antara mereka yang betul sejak kecil dia belajar Islam, memahami ajaran Islam, kemudian mengamalkan ajaran Islam dan berakhlak dengan akhlak Islam dan juga mendakwahkan Islam dimanapun dalam keadaan apapun. Karena dia sadar. Sadarnya apa? Karena hanya melalui Islam inilah, agama yang benar inilah, mereka dijamin, diakui amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah bagi kita adalah, apakah kita telah menjadi Muslim yang paripurna, yang sempurna? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Berapa banyak di antara kita yang mengaku Islam, tapi kelakuan dan perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan, dalam hadis Nabi dikatakan banyak orang yang mengaku beragama Islam paginya, tapi sorenya dia jadi kafir, malamnya banyak melakukan maksiat. Jadi antara keimanan dan kekafiran, kata Profesor Ali Mahmudi, menyatakan bahwa sangat tipis seperti kulit lasun antara keimanan dan kekufuran. Banyak orang mengaku dirinya Islam. Di saat yang sama, di waktu yang berbeda, dia sudah menjalankan ajaran kelakuannya yang tidak sesuai dengan Islam. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya beragama Islam, dia diberi jabatan bersumpah dengan sumpah di atas Al-Quran di atas kepalanya. Begitu sumpahnya selesai, maka kemudian ucapan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Ini yang lebih banyak kita lihat di kalangan orang Islam. Kita berharap bahwa kita adalah termasuk kelompok yang pertama ini, kelompok yang betul-betul sungguh-sungguh belajar Islam. Mungkin tidak belajar Islam, tapi
Dengan bertambahnya umur kita harus terus menerus untuk belajar Islam dengan jalan menghadiri kajian-kajian dan juga mendekatkan diri kepada kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya, kalau seandainya kita betul muslim, apakah semua kita bahwa kita bisa baca Al-Quran? Penelitian menyatakan hampir 100 juta orang mengaku Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Belum lagi makharijul hurufnya, belum lagi tajwidnya, belum lagi ditanya kalau seandainya paham artinya apa enggak. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Apakah mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Itu jauh panggang dari api. Makanya rusaknya bangsa ini, kata ulama hasil seminar menyatakan, salah satunya adalah bahwa umat Islam tidak konsekuen dan konsisten menjalankan ajaran Islam. Ini kelompok yang pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan juga bagi kita. Kita tanyalah diri kita sendiri. Suaminya bisa baca Quran, istrinya bisa enggak? Suami istri bisa baca Quran, apakah anak-anaknya bisa baca Quran apa enggak? Suami istrinya sholat, apakah anak-anaknya sholat? Berapa banyak di antara kita bahwa suaminya sholat, istrinya tidak sholat? Atau sebaliknya, istrinya sholat, suaminya yang tidak sholat. Inilah gambaran wajah kita yang sebenarnya. Kalau kita melihat perilaku kehidupan kita, seharusnya kadang-kadang kita malu menyebut diri kita sebagai muslim. Golongan yang kedua, karena saya diingatkan gak boleh panjang-panjang, karena piring terbangnya sudah siap. Nah, ini siap. Yang kedua adalah ada orang yang mengaku Islam. Dia beragama Islam, tapi hanya sedikit ilmunya tentang Islam. Dari baik dalam bidang akidah, baik dalam bidang ibadah, maupun dalam bidang muamalah. Dan mereka tidak peduli terhadap nasib umat Islam yang lain. Ini juga banyak yang terjadi di antara kita. Mengaku Muslim, ilmu Islamnya cuma sedikit, sudah sedikit nggak ngamalkan Islam pula lah. Banyak orang mengaku Muslim tapi tidak sholat 5 waktu sehari semalam. Banyak orang mengaku Muslim tidak puasa tuntas sebulan penuh bulan Ramadan. Banyak orang Muslim, orang kaya tapi tidak mau pergi haji, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira kita masuk golongan mana? Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak masuk dalam golongan yang kedua ini. Jadi orang yang sedikit ilmu Islamnya, sedikit mengamalkan ajaran Islamnya, kemudian dan tidak peduli terhadap nasib umat Islam. Tapi kalau terjadi musibah di antara mereka, maka mereka akan minta bantuan orang-orang Islam. Banyak sekali contohnya. Banyak orang mengaku Islam nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah hadir berjamaah. Begitu dia meninggal, keluarganya minta ke ustadz di masjid supaya diurus fardu kifayahnya, memandikan, mengkafani, sholatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin ini mungkin lebih banyak lagi jumlahnya dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Karena kita lihat seperti hasil penelitian tadi, yang ratusan juta umat Islam tidak bisa baca Quran. Bahkan di antara mereka tidak punya mushaf Al-Quran di rumahnya. Bahkan di antara mereka tidak ada satu sajadah pun di rumahnya. Tidak ada mukena di rumahnya. Bagaimana kita menyebut diri kita sebagai muslim? Padahal kita tahu bahwa jalan keselamatan itu salah satunya adalah dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam seluruh nafas kehidupan kita. Yang ketiga adalah ada golongan orang yang mengaku Islam tapi tidak punya ilmu Islam, nggak kenal Islam. Saya heran, ada di YouTube ibu-ibu makan daging babi mengucapkan bismillah. Pernah dengar, pernah lihat nggak? Ibu-ibu itu bismillahirrahmanirrahim makan daging babi. Ini nikmat. Saya tanya teman saya yang non-Islam, daging yang paling enak di dunia itu dua, anjing dan babi. Itu paling enak, dia makan. Ada orang wanita muslim di Amerika kalau nggak salah, waktu yang mesti ada bisa dicari di YouTube, wanita muslim, dia baca, kalau mau makan itu baca suratul Fatihah, tapi dia makan babi.
Dia menantang Allah. Saya Muslim di Indonesia, saya menantang Allah. Kalau seandainya Allah itu benar, Islam itu adalah benar, tolong ya Allah turunkan azab kepada saya. Dia tidak mengakui Islam, tidak mengakui firman Allah Quran itu, tidak. Bahkan dia menantang Allah. Tapi bulan kedua berikutnya ternyata orang ini sakit keras. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Sakit keras akhirnya sampai tinggal tulang-tulang sama kulit yang tipis, kurus badannya. Kemudian ada temannya yang merawat dianya. Tapi akhirnya ia meninggal dunia. Karena itulah dalam hidup ini jangan coba-coba menentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak tahu Islam, tidak pernah belajar Islam, tidak punya ilmu Islam, tidak menjalankan syariat Islam, tidak peduli terhadap Islam. Ini banyak juga jumlahnya di kalangan kita. Sebenarnya sudah tidak tahu Islam, tidak bertanya ke guru yang paham tentang Islam. Yang terakhir adalah golongan yang mengaku Islam. Mereka belajar Islam. Bahkan sampai ke dunia barat pun mereka belajar Islam. Mungkin sampai ke Timur Tengah kemudian. Tapi mereka hanya sedikit menjalankan syariat Islam. Tidak semuanya dijalankan. Kemudian yang anehnya lagi, mereka benci terhadap Islam. Apa contohnya? Banyak laki-laki yang sudah terdidik, ilmunya banyak, gelarnya banyak, tercerahkan melalui ilmu pengetahuan yang diterima di barat atau mungkin di Timur Tengah. Islam mengajarkan wanita-wanita muslimah itu adalah berhijab, bukan jilbab, berhijab, menutup seluruh anggota tubuhnya. Dia menyatakan itu kuno, itu tidak modern. Yang modern itu adalah yang terbuka auratnya. Yang modern itu adalah ibu-ibu yang pakai rok pendek padahal usia sudah 65-70 tahun. Lihat betisnya kambing pun gak doyan. Tapi dipamerkan itu di hadapan orang banyak. Yang repot kita-kita ini jamaah Masjid At-Taqwa yang sudah terdidik, tercerahkan melalui kajian-kajian yang seperti ini. Melihat yang seperti itu apa yang harus dilakukan? Enggak dilihat mubazir, dilihat dosa. Ini saya nggak tahu, ibu-ibu di sini nggak ada. Ini adanya di tempat lain. Kalaupun ada paling 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini itu tidak modern. Yang modern itu adalah istri kita. Itu yang bagus tuh istri kita, bukan istri-istri kita. Tapi kalau istri-istri kita kayaknya lebih enak sebutannya. Cuman gak enak bagi ibu-ibu ya Bu ya. Istri-istri kita, istri kita itu. Jadi kembali kita. Bagaimana kita doamu dikabulkan oleh Allah, kata Allah. Kalau seandainya sebagian di antara kalian menjalankan Islam yang kafah dalam rumah tanggamu, tapi sebagian lain adalah melakukan perbuatan dosa di rumah tangga. Contohnya apa? Suaminya tadi saya sebutkan menjalankan syariat Islam, tapi istrinya tidak, atau anak-anaknya tidak, dan seterusnya. Lihat di akhir zaman kata Nabi, Al-Quran akan hilang dari dada-dada kaum muslimin. Al-Quran tidak lagi diamalkan orang. Al-Quran hanya jadi hiasan di rumah-rumah keluarga muslim. Jadi kalau itu yang terjadi, maka bencana yang akan terjadi di kalangan kita. Kelompok 4 ini bergentayangan di tengah-tengah kita. Dia Islam, kadang-kadang sholat sama kita. Tapi membenarkan juga agama yang lain. Dan juga bencinya setengah mati sama Islam. Dia mengkritik Islam, menghujat Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada nggak di media massa sekarang banyak hal itu yang terjadi. Tugasnya apalagi dia tidak peduli terhadap Islam. Jadi orang-orang Islam lain dijelek-jelekin, yang mengamalkan Islam kafah dijelek-jelekin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, inilah sekedar renungan singkat pagi hari ini
Jadi bagaimana caranya supaya kita Islam? Allah menyebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyebut hendaklah kita menjalani Islam ini sejak kita lahir, sejak kita hidup sampai mati. Allah menyebut jangan kamu meninggal, jangan kamu mati kecuali kamu tetap dalam beragama Islam, dalam artian tunduk patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 model beragama ini, kira-kira kita masuk yang mana? Termasuk saya. Kadang-kadang suka berpikir, kayaknya malu saya menyebut diri saya Muslim. Padahal banyak ajaran-ajaran Islam yang saya tidak laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita berharap, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga membuka jalan hati kita, sehingga kita bisa menjadi muslim yang kafah sampai kita akhir hayat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz Ansar Saleh atas tausiahnya. Baik, selanjutnya di acara ini kami mohon kesediaan Ustadz Abdul Qahar untuk menutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walakal hamdi ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Jal Jalali wal Ikram. Wassalim berullah tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabisina Rasulillah yajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'ahidna inna sina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz